Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Penikmat gorengan mana nih? Yuk merapat. Bagi yang buka puasanya selalu cari gorengan, wajib banget nih cobain resepnya. Buat camilan atau takjil sendiri di rumah, ataupun buat ide berjualan takjil di bulan Ramadan. Duduk yang tenang, tonton videonya sampai selesai ya. Langkah pertama, saya akan membuat isiannya. Saya pakai setengah keping bihun jagung, saya rendam dengan air panas sampai mengembang. 2 batang crab stick saya iris-iris kecil-kecil, atau bisa diganti dengan sosis ya teman-teman kalau nggak ada crab stick. Untuk jumlahnya boleh ditambah ya teman-teman kalau kalian mau rasa crab sticknya atau sosisnya lebih berasa. Nah, ini untuk bihunnya sudah mengembang, kita buang aja airnya. Dan kita masukkan bahan pelengkap lainnya, ada 1 batang daun bawang dan 1 cabai merah keriting sudah saya iris-iris. Kita masukin daun bawangnya sebagian, crab sticknya dan cabainya saya masukin sebagian aja ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk. Karena menurut saya ini masih agak panjang-panjang, jadi bihunnya bisa digunting-gunting aja seperti ini ya teman-teman. Jadi biar dia lebih mudah nanti ya untuk dimasukkan ke dalam tahunya ya. Nah, kita aduk kembali. Untuk bumbunya saya pakai yang praktis aja. Saya pakai 1 sendok makan bawang merah goreng dan setengah sendok teh bawang putih goreng atau minyak bawang ya. Ini saya pakai bawang putihnya aja ya, minyaknya nggak dipakai ya teman-teman. Kita aduk lagi biar merata semua bahannya. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu ya. Kita siapkan wadah lain dan kita pecahkan 2 butir telur. Ini saya pakai telur yang ukurannya sedang ya teman-teman. Jadi untuk penggunaan telurnya disesuaikan ya seberapa banyak bikinnya. Masukkan garam, kemudian kaldu ayam bubuk dan sejumput lada putih bubuk. Untuk bawang merah dan bawang putih gorengnya bisa diganti dengan bumbu dasar putih ya kalau kalian punya, dan diaduk, dikocok bersama telur di sini ya teman-teman, tidak dicampurkan ke bihunnya ya kalau pakai bumbu dasar putih. Bahan dasar utamanya ada 10 potong tahu pong, sudah saya cuci bersih dan saya peras biar nggak heboh ya nanti saat digoreng ke dalam minyak yang panas. Tahunya saya potong seperti ini ya teman-teman, menyilang di bagian tengahnya ya biar lebih gampang ya buat memasukkan bahan isiannya ya teman-teman. Kalau kamu mau bikin lebih banyak dari ini, bisa dikalikan aja ya resepnya. Buat kamu yang baru aja mampir ke channel saya, boleh dong di subscribe dan di like juga kalau kamu suka dengan video ini. Oke, tahunya sudah dipotong semua, saatnya kita beri isian. Ini langsung aja saya pakai tangan ya teman-teman. Saya sudah cuci bersih tangan saya ya tadi sambil cuci tahunya ya teman-teman. Kita masukin isiannya sampai penuh ya. Ini untuk resep isian dan telurnya pas banget ya teman-teman. Sudah saya isi semua. Kalau udah, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu dan kita buat untuk bahan pelapisnya. Di sini ada terigu yang saya campur dengan 1 sendok makan tepung beras ya teman-teman. Tambahkan garam, kaldu ayam bubuk dan sejumput lada putih bubuk. Karena saya buatnya sedikit ya teman-teman. Tambahkan 1/4 sendok teh baking powder dan masukkan sisa potongan cabai dan daun bawangnya ya teman-teman. Kita aduk hingga merata. Jadi si baking powder fungsinya biar nanti kriuknya awet ya teman-teman. Masukkan air, di sini ada 140 ml air, tapi nggak langsung saya masukkan semua ya teman-teman, sedikit-sedikit secara bertahap. Kita aduk dulu, kita lihat konsistensi kekentalan adonannya, dan ini udah cukup. Kira-kira airnya tersisa 20 ml ya teman-teman. Nah, ini udah siap kita goreng. Masukin telurnya kayak gini ya teman-teman, dimasukin dulu kocokan telurnya dan kita guyur aja dengan bahan pelapisnya hingga tertutup ya teman-teman. Goreng ke dalam minyak yang sudah panas. Nah, untuk menggorengnya seperti ini ya teman-teman, jangan dibalik ya. Untuk yang tadi ada sayatannya, ada irisannya di bagian atas ya, biar si telurnya enggak keluar-keluar ya teman-teman.
Kalau kalian pakai resep ini untuk berjualan, ini bisa dikukus terlebih dahulu ya teman-teman, setelah dimasukkan telurnya biar lebih awet. Dan kalian bisa bikin beberapa kali resep ya dari yang saya buat ini. Kalau udah dikukus dulu kan bisa lebih praktis ya. Jadi kalau mau dijual tinggal dibuat bahan pelapisnya aja dan digoreng. Nah ini warnanya udah cakep banget, kita balik aja. Goreng menggunakan api sedang ya, biar panasnya meresap sampai ke dalam dan telurnya mateng. Dan ini udah saatnya kita angkat. Ini langsung saya goreng semua ya teman-teman, karena ini cuman sedikit ya. Ini bisa kalian nikmati dengan yang pedas-pedas seperti cabai rawit, sambal kacang, ataupun pakai saus sambal ya. Kalau untuk ide berjualan dijamin laris manis ya. Bulan puasa kan selalu banyak yang cari gorengan teman-teman. Kalian bisa dengar sendiri, ini super crispy teman-teman, rasanya juga pas banget ya, nggak keasinan. Kalau kamu mau rasa tahunya udah pedes, jadi di bahan pelapisnya tadi ganti cabai keritingnya dengan cabai rawit merah yang diiris-iris ya teman-teman. Untuk rasanya ini beneran enak banget, dijamin ketagihan deh. Untuk takjil berbuka puasa ini wajib banget kalian cobain buat makan sendiri di rumah atau buat ide berjualan takjil di bulan Ramadan. Terima kasih ya sudah menonton. Happy cooking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.